saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Mujizat-Mu Tuhan Kau nyatakan. Kami perlu Kau lebih dari segalanya. Kami butuh Kau Tuhan lebih dari segalanya. Kami cinta Kau lebih dari segalanya. Kami mencari wajah-Mu terlebih dulu. Dalam hadirat-Mu kami dikuatkan. Dalam hadirat-Mu kami dibebaskan. Dalam hadirat-Mu kami diteguhkan. Dalam hadirat-Mu kami menikmati wajah-Mu. Terima kasih, kami berterima kasih kepadamu, ya Allahku, ya Rajaku, ya Tuhanku, junjunganku, sesembahanku, ya Allahku. Yesus, 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 nama yang ajaib, nama yang luar biasa. Haleluya. Oh, haleluya. Kami beri puji syukurku
wajah-Mu yang kudus. Kudus, 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 Engkau kudus Tuhan. Kami sembah Kau, kami puji Kau Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Syukur. Malam ini berbicara buat kami Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi pelita buat kaki kami, terang buat jalan kami. Dan setiap langkah kehidupan kami seturut dengan rencana dan kehendak-Mu yang sempurna. Kami mau dengar-dengaran dengan Tuhan. Biarlah hati kami terbuka, mata kami terbuka, kehidupan kami terbuka di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Nah, Shalom kekasih Tuhan. Kembali saya akan sharing dari Matius pasal yang kelima. Kemarin dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Sekarang ayat yang keempat, ya, dengan tema yang ada dari Matius pasal yang kelima ini berbicara mengenai khotbah Yesus di bukit, ya, di tepi Danau Galilea. Nah, malam ini saya akan sharing dari ayat yang keempat. Matius 5 ayat yang keempat dikatakan, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Seperti kemarin, kata berbahagia di sini bukan bahagia happy, tapi kata berbahagia di sini sebetulnya blessed. Ya, diberkatilah. Orang yang diberkati akan berbahagia. Dan kata blessed ini diambil dari bahasa aslinya makarioi, artinya kehidupan yang nempel dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, memiliki karakternya Tuhan. Dan kalau kita punya karakternya Tuhan, kita menyatu dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan, Immanuel itu nyata, maka hidup kita akan berbeda. Dalam konsep pikiran kita, dalam perenungan kita malam hari ini, mari kita belajar untuk menyelaraskan roh jiwa tubuh kita kepada firman Tuhan, kepada karakter Kristus yang dikatakan yang ayat yang keempat di sini, berbahagialah orang yang berduka cita. Dapat diartikan demikian, diberkatilah orang dan berbahagialah orang yang berduka cita. Nah, mengapa berduka cita? Kata duka cita ini sedih. Ada suatu perasaan sedih. Sedih terhadap diri sendiri dan sedih kepada orang lain, tentang orang lain. Sedih berbicara mengenai kehidupan kita. Kita belum sempurna dan orang lain juga belum sempurna. Seringkali kita kepo melihat kehidupan orang lain, tapi stop kepo. Karena kita mau belajar menyelami Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sedih, kita berduka cita karena kita ini masih punya kesempatan-kesempatan berbuat dosa, pelanggaran, kesalahan. Mari kita berduka cita akan hal-hal yang seperti ini. Dan kita juga mulai sedih melihat tingkah pola saudara-saudara kita, teman-teman kita yang jatuh bangun dalam kehidupan dosa. Ini yang perlu kita doakan, ini yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Jadi tidak membincangkan kesalahan orang lain, tapi mendoakan orang lain. Dan kita juga belajar berdoa untuk diri sendiri. Kita gak luput dari kesalahan, kita gak luput dari pelanggaran, kita juga gak luput dari dosa. Ya, berapa hari yang lalu anak saya Samuel memberikan kepada saya nasihat dan saya bilang, thank you Sam. Kenapa? Saya belajar untuk mendengar peringatan, bukan dari orang yang di atas saya, pemimpin saya, orang-orang yang terpandang, tetapi juga dari orang-orang terdekat dengan saya, ataupun orang-orang yang memberi kritik, memberi masukan. Saya mau belajar mendengar, saya mau belajar untuk mengerti, memahami. Dan ternyata ketika ada orang menegur kita, memberitahu kepada kita apa kekurangan kita, mungkin kita pernah melakukan hal yang tidak baik, itu sungguh baik buat kita. Bersyukurlah masih ada orang yang mau tegur kita, masih ada orang yang mau ingatkan kita. Malam ini, kalau kita
berduka cita karena kita masih bisa buat dosa, masih bisa buat pelanggaran, masih bisa buat kesalahan. Kita nggak kebal dari dosa. Jangan main-main. Kalau kita tahu itu dosa, kalau itu pelanggaran, itu kesalahan, jangan main-main, jangan terobos, jangan terabas. Kalau tahu itu verboten, kalau tahu itu forbidden, jangan masuk. Kita mau belajar. Tuhan sudah berikan hati nurani. Karena Roh Kudus berbicara kepada kita lewat hati nurani kita. Dan terkadang Tuhan berbicara lewat alam semesta, lewat teguran-teguran, lewat tayangan-tayangan di televisi, lewat berita-berita, lewat orang-orang di sekitar kita. Tuhan bisa tegur kita. Oleh sebab itu mari kita belajar. Sungguh-sungguh kita tahu bahwa kita tidak kebal dosa, pelanggaran, kesalahan. Mari kita belajar bersedih, berduka cita akan diri kita dan akan orang lain. Kesalahan, pelanggaran, dan dosa-dosanya. Dan kekasih Tuhan, perhatikan baik-baik. Ini yang Tuhan kerjakan buat kita. Karena mereka akan dihibur. Tuhan akan memberikan penghiburan kita. He is our comforter. Dia adalah penghibur. Dia yang menguatkan kita. Dia yang meneguhkan kita. Dia adalah Bapa kita yang luar biasa. Dan dia berkata, anakku, aku mengasihimu. Kejujuranmu, kerendahan hatimu, aku mengasihimu, aku menyayangimu. Aku menerimamu apa adanya. Tuhan menerima kita apa adanya. Oleh sebab itu mari kita belajar menerima pribadi orang lain apa adanya. Dan tidak membincangkan kesalahannya, tetapi malah mendoakannya. Setuju? Mari kita melihat hal yang kedua dari khotbah Yesus di bukit tentang beatitudes, tentang diberkatilah dan berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Berduka citalah akan dosa pelanggaran kesalahan kita dan dosa pelanggaran kesalahan orang lain, dan Tuhan akan menguatkan kita, menghiburkan kita. Tuhan pasti mengampuni kita. Setiap pelanggaran dosa kesalahan yang kita akui, Tuhan pasti ampuni. Dan kalau Tuhan mengampuni, Dia melupakan dan tidak mengingat-ingatnya kembali. Mari kita berdoa bersama. Malam ini kami bersyukur Tuhan, Engkau menerima kami apa adanya. Dan malam ini kami merasakan hidup kami sudah diberkati Tuhan luar biasa. Dan kami berbahagia. Kami punya Allah yang luar biasa, yang menerima kami ada apa adanya dan mengampuni kami setiap dosa pelanggaran kesalahan yang kami akui di hadapan-Mu. Tuhan sudah ampuni dan lupakan, dan Tuhan tidak mengingat-ingat kembali. Oleh sebab itu hati kami sudah bebas, hidup kami sudah bebas ketika kami mengakui semua dosa pelanggaran kesalahan di hadapan-Mu. Malam ini kami serahkan roh jiwa tubuh kami. Kami serahkan roh jiwa tubuh dari keluarga kami, termasuk saudara-saudara kami yang ada di GBI Rob Jajak, yang ada di Banyuwangi dan sekitarnya, serta saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Kami berdoa, kami serahkan roh jiwa tubuh kami dalam tangan Tuhan. Kami minta kesembuhan dari-Mu, kami minta kesehatan dari-Mu, kami minta keselamatan yang datang dari-Mu untuk kami semua, bahkan untuk pekerjaan kami, untuk pelayanan kami, untuk rumah tangga kami berikan kepada-Mu semuanya. Kalau Tuhan memberikan kepada kami kepercayaan, kami mau bertanggung jawab, kami mau setia, kami mau serahkan semuanya kembali kepada-Mu dalam bentuk tanggung jawab dan cinta kami kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percaya saudara-saudara kami yang sedang sakit, khususnya Mbak Bella yang sedang sakit, Tuhan menyembuhkannya di dalam nama Yesus. Dan kami percaya seisi rumahnya, Mas Ruby dan anaknya, juga Irma, Tuhan jamah hidup mereka. Semuanya tidak ada yang ketularan sakitnya. Dan kami berdoa juga untuk saudara-saudariku yang lain yang sedang mengalami pergumulan dalam pekerjaannya. Tuhan menguatkan, menghiburkan, dan memberi pekerjaan tepat waktu. Dan kami berdoa yang hari-hari ini sedang bermasalah dalam hal keuangan, Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan tepat waktu segala keperluan dan kebutuhan dari anak-anak-Mu ini. Hari-hari ini yang kotanya, yang negerinya sudah dibuka, lockdownnya sudah mulai bisa bepergian.
Tuhan memberkati mereka dengan penuh syukur dan sukacita. Mereka merasakan kebebasan, dan kami bersyukur Indonesia pun mengalami pemulihan, Indonesia pun mengalami pembebasan. Kami percaya Tuhan sudah memberkati pemimpin kami, Bapak Jokowi bersama para stafnya, aparat militer, polisi, dan tentara juga sudah Tuhan sertai mereka, bahkan semua aparat sipil negara dari jajaran yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan sudah perlengkapi mereka untuk saling bahu-membahu, tolong-menolong untuk mengelola bangsa negeri ini. Dan kami berdoa, sekalipun para nabi dilepas, tetapi kuasa-Mu Tuhan, perlindungan-Mu ada pada rumah kami, toko kami, pekerjaan kami, pabrik kami, ataupun segala sesuatu yang Tuhan percayakan untuk kami kelola. Dijauhkan dari malapetaka, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari perampokan, pencurian, dijauhkan dari tindakan jahat, tindakan buruk, tindakan yang tidak baik. Dan kami percaya segala sesuatu yang Tuhan sudah percayakan kepada kami, untuk kami kelola, untuk kami kerjakan, untuk kami layani, Tuhan sudah memberkatinya. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya malam ini kami bisa beristirahat dengan nyenyak, dengan tenang, karena malaikat Tuhan berkemah di sekeliling kami. Bahkan pagar api dari surga ada di sekeliling kami. Dan segala sesuatu yang mencoba menyerang kami akan berhadapan sendiri dengan Tuhan. Terima kasih ya Aba, ya Bapa. Kami sekarang mengangkat kedua belah tangan kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, turunkan berkat-Mu, berkat yang membuat kami semakin cinta Tuhan, karena Engkaulah sumber berkat yang kami cari. Dan kami percaya pertolongan-Mu, pembelaan-Mu, penyertaan-Mu sudah ada dalam kehidupan kami. Kami menyongsong hari esok dengan penuh syukur dan sukacita. Dan di dalam nama Yesus yang sudah menerima berkat Tuhan, katakan bersama, Amin. Tuhan Yesus memberkati.